Lastari dengan judul yang berbeda dan materi yang sama, materi wawasan kebangsaan, tapi judul atau topiknya kakak buat di situ adalah nilai dan norma sosial. Bagi adik-adik yang sudah pernah belajar nilai dan norma sosial, anggap ini sebagai materi pengulangan untuk mempertajam atau mengulang kembali materi-materi yang sudah pernah diberikan. Bagi adik-adik yang belum sama sekali belajar, anggap materi ini untuk mengejar ketertinggalanmu dengan teman-temanmu. Perhatikan kakak supaya bisa fokus dan inti daripada pelajaran hari ini itu dapat. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kakak buatkan di sini adalah nilai dan norma sosial. Biasanya nilai dan norma sosial ini ini masuk dalam kategori pengetahuan umum. Kenapa kak? Karena pengetahuan umum itu atau nilai dan norma sosial itu masuk dalam bidang sosiologi. Ya, jadi ini adalah pelajaran yang atau materi yang sangat penting untuk pengetahuan umum. Ya, mari perhatikan kakak, nilai dan norma sosial. Jadi kita harus bisa mengerti nilai sosial itu apa. Nilai sosial yang buatkan di sini adalah sesuatu yang dianggap baik atau sesuatu yang dianggap buruk oleh siapa nak? Pihak kita, oleh masyarakat. Sudah kakak buat di sini nilai sosial. Nilai sosial itu berarti intinya tergantung pada anggapan masyarakat, jadi kalau masyarakat menilai sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang itu baik, maka itu adalah nilai yang baik. Tapi kalau masyarakat menilai itu tidak baik, maka itu perbuatan yang sudah melanggar. Contoh, kakak buatkan di sini ada dikatakan di situ kegiatan menolong orang lain dianggap pantas dan berguna. Kalau sudah dianggap pantas dan berguna, maka itu kategori nilai sosial. Contoh kemudian yang pernah masuk dalam soal pengetahuan umum yang pernah sudah kakak berikan sama adik-adik, contohnya Ani selalu keluar atau pulang malam sehingga Ani dijuluki wanita malam. Kata dijuluki itu berarti anggapan masyarakat, dan wanita malam itu adalah perempuan yang tidak baik. Maka kalau pulang malam, maka anggapan masyarakat itu tidak baik. Maka besoknya Ani nggak pulang malam, tapi pulang pagi. Bisa ya? Oke. Apa bedanya nilai sosial dengan norma sosial, kak? Sebelum kakak masukkan ke norma, ingat nilai sosial itu sama nilai dan norma itu sama-sama mengatur tingkah laku masyarakat, Jadi kalau ada misalnya soal berikut merupakan salah satu cara mengatur atau mengendalikan sikap masyarakat, kalau ada opsinya nilai sosial, jawablah nilai sosial. Tapi kalau di embel-embel soalnya ada kata yang mempunyai sanksi, baru jawabannya norma sosial. Maka dapat bedanya. Nilai dan norma sama-sama mengatur tingkah laku manusia, bedanya nilai sampai kapanpun itu tidak akan sanksi. Tidak ada sanksinya, tidak ada hukumnya. Tapi kalau norma wajib ada hukumannya. Intinya sama-sama mengatur tingkah laku manusia. Pintar. Nah, next, yang paling pernah masuk dalam soal baik kedinasan apapun itu adalah menurut Profesor Dr. Nontonegoro. Sudah, kata Profesor Dr. Nontonegoro ini nilai dibagi menjadi 3. Satu itu nilai material. Nilai material, ingat, nilai yang sesuai atau nilai yang sangat dibutuhkan bagi kebutuhan fisik atau jasmani seseorang. Nah, kalau kita buat contoh, nilai yang sangat berguna bagi jasmani seseorang itu adalah yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga pakaian. Contohnya simpel memang, tapi kalau dibuat dalam bentuk cerita, maka adik-adik harus bisa ambil intinya. Intinya adalah kalau ada di soal yang berguna bagi fisik atau jasmani, berarti jawabannya adalah nilai materi. Oke? Next, yang kedua, kakak buatkan itu adalah nilai vital. Nilai vital itu nilai yang sesuai dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Bedakan aktivitas dengan fisik atau jasmani. Kalau dibilang aktivitas berarti kalau kita berkegiatan maka harus ada pasangannya. Contoh, yang sesuai dengan aktivitas, kalau misalnya seorang pelajar, maka nilai vitalnya itu adalah pulpen, buku, garis, dan lain-lain. Petani nilai vitalnya itu adalah cangkul, dan lain-lain. Jadi kalau dibilang nilai vital, maka cari pasangan dalam sebuah kegiatan. Itu adalah nilai vital. Kalau tadi nilai materi itu adalah fisik atau jasmani. Oke, mantap. Next, yang ketiga itu adalah nilai kerohanian. Jadi nilai kerohanian itu bisa dihubungkan dengan nilai religi. Nilai kerohanian itu adalah nilai yang berguna bagi batin atau religi seseorang.
Maka yang berguna dengan batin kita, yang pertama adalah nilai etika. Tahu etika nggak? Pintar. Etika itu adalah sopan santun. Tata krama. Yang kedua, nilai estetika. Nilai estetika itu adalah nilai keindahan. Keindahan itu sangat menopang atau mendukung bagi batin atau perasaan kita. Itu makanya nilai estetika itu masuk pada kerohanian. Yang terakhir itu nilai religi atau agama. Nilai religi atau agama kalau dimasukkan dalam soal pengetahuan umum, agama yang resmi sekarang itu ada 6 ya nak ya. Dan sudah sering kakak infokan buat adik-adik. Saya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, itu masuk kalau misalnya disebutkan jenis agama, maka masukkan ke nilai kerohanian atau religi. Oke, kita buat lagi. Beda menurut Profesor Dr. Notonegoro, beda menurut secara umum atau secara harfiah atau berdasarkan jenisnya. Nanti kalau misalnya jumpa di soal, kalau misalnya nggak dibuat Notonegoro, maka ini pilihannya naik. Tapi kalau dibuat Notonegoro, jangan masukkan ini pilihannya. Next, yang pertama kakak buatkan nilai dominan. Nilai dominan itu adalah nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Nilai yang dianggap lebih baik daripada nilai lainnya. Atau nilai yang dianggap lebih penting dari nilai-nilai lainnya. Namanya juga sudah dominan. Nah, kalau dikatakan kriteria lebih penting, itu berarti ada ukurannya atau tolak ukurnya. Tolak ukur nilai dominan itu yang pertama deh, kakak buat di sini. Berapa banyak orang yang menganut nilai tersebut? Berapa banyak orang yang menganut nilai tersebut? Berarti ada yang menganut nilai tersebut, ada yang tidak menganut nilai tersebut. Yang kedua, berapa lama nilai tersebut dianut? Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha untuk melakukan atau mengerjakan nilai tersebut. Dan yang keempat, ya kakak tambahin, adanya prestis atau kebanggaan ketika melakukan nilai tersebut. Kalau udah ada kriteria yang 4 itu nak, maka kamu jangan jawab itu adalah nilai kerohanian. Salah, itu jawabannya nilai dominan. Bisa, kalau kakak kasih contoh, contohnya adalah adat istiadat atau tradisi. Benar, kalau adat istiadat atau tradisi, tidak semua orang menganutnya. Kenapa kak? Contoh, kalau kita buat contohnya itu adalah upacara ngaben ya nak ya. Upacara ngaben itu adalah upacara pembakaran mayat pada masyarakat Hindu di Bali, di mana hanya masyarakat Bali yang beragama Hindu yang melakukannya. Benar? Nah, kalau misalnya datang ke kota Medan, masyarakat Batak Toba tidak punya tradisi seperti itu. Maka katanya benar kalau adat istiadat atau upacara ngaben tadi masuk dalam kategori berapa banyak orang yang menganut nilai tersebut. Kategori tradisi. Tradisi itu adalah kegiatan yang sudah berlangsung lama, berasal dari nenek moyang yang kita anut sampai sekarang. Itu tradisi. Upacara tadi kan kalau masyarakat Jawa misalnya tradisi akikah, kalau Batak Toba misalnya Mahmuka Holi misalnya, ya kalau udah ada disebutkan atau kegiatan atau upacara agama atau tradisi lainnya, maka jawab itu adalah nilai dominan. Bisa? Next kita masuk yang B. B itu adalah nilai mendarah daging. Kalau dibilang mendarah daging itu nak, berarti bayangan saja udah mendarah daging. Berarti udah menjadi jadi dirimu, kepribadianmu. Itu dia. Jadi kakak buat pengertiannya, nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Memiliki rasa bersalah ketika tidak melakukannya. Ada rasa bersalah, ada rasa sedih kalau kita nggak melakukannya. Kalau udah ada kata seperti itu, jangan kamu masukkan itu adalah nilai dominan. Enggak. Itu jawabannya adalah nilai mendarah daging. Contoh yang lebih real kakak sebutkan itu adalah menghormati orang tua. Beda menghormati orang tua dengan menghormati orang-orang yang sekeliling kita.
Menghormati orang tua itu sudah menjadi suatu kewajiban. Makanya katanya untuk melakukannya tidak perlu memakai proses berpikir, dia udah refleks, itu namanya nilai mendarah daging. Salah satu contoh lagi itu adalah seorang guru yang merasa bersalah atau merasa gagal mendidik siswanya ketika siswanya itu kalah dalam ujian. Ya, kalau udah dibarengi dengan perasaan-perasaan, itu nilai mendarah daging. Jadi ketika nanti kalian misalnya lulus ujian Akpol, Bintara, IPDN, Stanford, Teken, dan lainnya, ada rasa bangga dalam diri kakak atau abang, itu sudah nilai mendarah daging. Amin, oke? Nah, sekarang kalau sudah bisa sampai di situ, kakak ulang, pokoknya nilai itu tidak ada sanksi, nah ya. Tapi nilai itu berpatokan pada ukuran masyarakat. Nanti ukuran masyarakat itulah yang mengatur tingkah laku manusia. Saya, oke, nilai itu menurut Notonegoro 3, ada material, ada vital, ada kerohanian. Kerohanian dibagi lagi. Etika. Apa tadi etika, anakku? Iya, soal 1. Estetika apa, nak? Mantap, indahan. Religi atau agama, langsung masukkan aja berapa jenis agama di Indonesia, agama resmi. Sudah, next kita masuk ke norma sosial. Norma sosial, kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia, dan makanya kakak buat di sini awan-awan supaya adik bisa membedakan. Berarti norma itu ada sanksi. Nilai tadi tidak ada sanksi karena berpatokan dari si masyarakat. Oke? Next, norma berdasarkan sumbernya. Kakak buatkan di sini yang pertama norma agama. Agama itu sumbernya dari kepercayaan atau Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya itu adalah dosa. Oke? Kemudian kesopanan bersumber dari tingkah laku. Kalau misalnya di option gak ada tingkah laku, nah kalau ada tata cara bergaul atau pergaulan dalam masyarakat, dari tutur bicara itu masuk ke kesopanan ya, nak ya. Oke, jadi sanksinya itu adalah diejek, gitu ya. Nah, norma kesusilaan. Kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Apa yang pantas dilakukan di depan umum, apa yang tidak pantas dilakukan di depan umum, itu masuk dalam kategori nilai atau norma kesusilaan. Ya. Norma kesusilaan yang berlebihan sudah melanggar tindak asusila. Kira-kira gitu dia, nah ya. Jadi sanksinya dia dikucilkan dalam masyarakat. Tapi kalau sudah berlebihan itu nanti di penjara. Saya ya. Next, norma hukum. Norma hukum ini dari semua norma ini yang paling formal. Ya, kenapa formal? Karena dari pemerintah. Dan sanksinya jauh lebih tegas dari norma-norma lainnya. Ya, jadi norma hukum itu sumbernya dari pemerintah atau aturan-aturan yang berlaku, maka sanksinya kakak buat di situ di penjara. Ada banyak sanksi-sanksi lainnya. Ada pidana seumur hidup, ada hukuman mati ketika kita melakukan genosida atau kejahatan besar-besaran, ada hukuman denda kalau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Hukuman tambahan misalnya pencabulan hak seseorang, kemudian penyitaan barang-barang kalau misalnya dia korupsi. Itulah jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia. Intinya, norma berdasarkan sumber itu ada 4: agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Bisa anakku? Ini masuk dalam kategori materi yang sangat mudah. Cuman ingat, kalaupun dia mudah tidak dihafal sama saja lupa. Jadi nilai itu anggapan masyarakat. Kalau norma itu ada sanksinya. Sudah, nilai nanti 2 kategori, 1 Notonegoro, 1 berdasarkan jenisnya. Norma kalau sumbernya itu ada 4. Bisa aku? Bisa sampai di sini? Oke, kalau misalnya kurang puas, boleh japri kakak, WA kakak, atau nanya-nanya sekitar materi, nilai, dan norma. Ya, nomor kakak itu atau WA kakak ada di grup. Sampai di sini dulu materi kita. Boleh dicatat kembali dari video yang kakak sampaikan ya, supaya untuk lebih memahami. Sudah, selamat belajar, selamat memahami, dan selamat siang.